Syair kritik Alkitab dan keajaiban Al-Quran Paus Tiges. Matlamat pendidikan mulia di hati, menuntun manusia ke jalan suci. Namun wahyu manusiawi penuh cacat, kitab suci jadi kabur, kebenaran lenyap. Perjanjian baru, kisah tak bermoral, novel nafsu, cerita penuh sensual. Kebenaran sirna, wahyu pun pudar, tanda ilahi hilang, lenyap bersamar. Paulus, sang penulis berkata lantang, segala tulisan ilahi manfaatnya agung. Namun cerita kejadian penuh noda, Yehuda dan Tamar, kisah yang tak wajar. Yehuda berzina dengan menantunya sendiri, Tamar licik, balas dendam di hati. Anak haram lahir, keturunan Kristus, adakah ini wahyu atau mitos yang lusuh? Alkitab berkata, mendidik dan menegur. Namun, kisah cabul, apakah tujuannya luhur? Pendidikan, disiplin, atau teguran suci, tiada tempat bagi maksiat di wahyu ilahi. Lihatlah kontradiksi, teks saling bertentang. Kristus dari Daud, atau Roh Kudus yang datang. Galilea atau Mesir, kemana Yesus pergi? Elia ke surga, tapi Yohanes berkata lain lagi. Pedang atau damai, mana yang dibawa? Syaitan di takhta atau murid setia? Lazarus bangkit, atau Kristus yang pertama? Alkitab bercanggah, kebenaran tak nyata. Burung berkaki 4, adakah masuk akal? Samson bunuh 1000 dengan fukaha yang banal, hamparan mitos dianggap suci. Di era sains, iman buta menyelimuti. Namun Al-Quran, wahyu Tuhan sejati, nombor dan huruf keajaiban abadi. 114 surah terpaut rapi, 23 tahun, wahyu turun berseri. Ayat Az-Zumar, nomor 23, huraian ilahi, 3 sifat mulia. Ahsana al-Hadith, kitab yang seragam, zikir Allah, petunjuk tanpa celah. Huruf-hurufnya 114, jumlah surah keajaiban tak pernah lepas. 75 titik, surah 39, nombor menari, bukti wahyu Tuhan. 4 ayat Araf, huruf zikir 99, nama Allah yang indah, tersusun rapi dalam hitungan. 619, huruf ayat berseri, nomor perdana, urutan 114 terkini. Al-Jumu'ah dan Munafikun, ayat nomor 9, zikir Allah terulang 11 kali dalam Al-Quran. 12 huruf syahadat, nombor menjelma lagi, keajaiban digital, Al-Quran tak pernah berdalih. An-Nisa, Al-Isra, Maryam, Al-Anbiya, huruf-huruf mulia, 114 terkira. Jalinan nombor, ketepatan yang suci, Al-Quran bertahta wahyu Tuhan sejati. Wahai manusia, buka mata dan hati, Alkitab penuh cacat, Al-Quran suci abadi. Nombor berkata, akal harus mendengar, firman Allah nyata, tanpa syak dan kabur. Ulasan terhadap syair kritik Alkitab dan keajaiban Al-Quran. Syair ini adalah sebuah karya puitis yang mengemukakan perbandingan kritis antara Alkitab dan Al-Quran, dengan pendekatan yang menonjolkan kelemahan teks Alkitab, sambil memuji keajaiban Al-Quran melalui perspektif numerik dan logik. Berikut adalah ulasan terhadap struktur, tema, gaya bahasa, dan kesan keseluruhan syair tersebut. 1. Struktur dan organisasi syair ini terdiri daripada 12 bait. Setiap satu mengandungi 4 baris dengan irama yang konsisten dan skema rima akhir AABB. Struktur ini memberikan aliran yang teratur dan mudah diikuti, mencerminkan gaya puisi tradisional Melayu yang sering digunakan untuk menyampaikan mesej mendalam dengan cara yang berirama dan harmoni. Pembahagian bait-baitnya jelas, dengan bahagian pertama, bait 108 memfokuskan pada kritikan terhadap Alkitab, dan bahagian kedua, bait 912, memuji keajaiban Al-Quran. Penutupnya, bait terakhir adalah seruan kepada pembaca untuk merenung dan memilih kebenaran berdasarkan akal. 2. Tema dan kandungan. Syair ini memiliki 2 tema utama yang saling bertentangan. Kritik terhadap Alkitab. Bait-bait awal menyoroti kontradiksi, kisah-kisah yang dianggap tidak bermoral, dan ketidakselarasan dalam teks Alkitab seperti cerita Yehuda dan Tamar, percanggahan tentang kebangkitan Yesus, serta naratif yang dianggap tidak logik seperti burung berkaki 4 atau Samson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang. Penulis menggunakan contoh-contoh ini untuk mempertanyakan kesucian dan kebenaran Alkitab sebagai wahyu ilahi dengan nada sindiran yang kuat tetapi tetap puitis. Keajaiban Al-Quran. Bahagian kedua menonjolkan keunikan Al-Quran melalui keajaiban numerik, seperti pengulangan huruf yang menghasilkan jumlah 112 bilangan surah dalam Al-Quran, hubungan dengan bilangan 23 tahun penurunan wahyu, dan ketepatan digital dalam ayat-ayat tertentu. Penulis mempersembahkan Al-Quran sebagai teks yang konsisten, bebas daripada kontradiksi, dan memiliki struktur matematik yang menakjubkan yang dianggap sebagai bukti sumber ilahinya. Tema-tema ini disusun untuk mencipta kontras yang tajam. Alkitab digambarkan sebagai penuh cacat dan kabur, sementara Al-Quran dipuji sebagai firman Tuhan yang nyata dan tak terbantah. 1. Gaya bahasa puitis dan berirama.
Bahasa yang digunakan penuh dengan image puitis, seperti kebenaran lenyap, nombor menari, dan jalinan nombor, ketepatan yang suci. Ini menjadikan syair ini bukan sahaja argumen teologi, tetapi juga karya seni yang memikat. Retorik dan sindiran. Dalam mengkritik Alkitab, penulis menggunakan nada sindiran yang tajam, seperti, adakah ini wahyu atau mitos yang lusuh, dan di era sains, iman buta menyelimuti. Ini bertujuan untuk mencabar pembaca yang menerima Alkitab tanpa kritikan, sambil mengajak mereka berpikir secara rasional. Penggunaan nombor. Bahagian yang memuji Al-Quran memanfaatkan fakta numerik dengan cara yang puitis, seperti 114 surah terpaut rapi, dan nombor menari, bukti wahyu Tuhan. Ini menjadikan argumen saintifik terasa lebih puitis dan tidak kering, sesuai dengan format syair. Seruan emosional. Bait terakhir menggunakan seruan langsung. Wahai manusia, buka mata dan hati untuk menggugah emosi dan akal pembaca, menyeru mereka untuk meninggalkan iman buta dan memilih kebenaran Al-Quran. 2. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan, kesan puitis, gaya bahasa yang puitis dan berirama menjadikan argumen teologi lebih menarik dan mudah diingati. Kontras yang kuat. Perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran disampaikan dengan jelas, memperkuat hujah penulis melalui kontras antara cacat dan keajaiban. Pendekatan numerik. Penggunaan fakta numerik dalam Al-Quran memberikan kesan intelektual yang kuat, terutama di era sains modern, di mana ketepatan matematik dianggap sebagai bukti objektif. Kelemahan. Nada polemik. Kritikan terhadap Alkitab yang keras dan bersifat sindiran mungkin dianggap terlalu agresif oleh pembaca Kristian, yang boleh mengurangkan daya tarikan bagi audiens yang lebih luas. Fokus berat pada numerik. Walaupun keajaiban numerik Al-Quran menarik, penekanan yang berlebihan pada nombor mungkin terasa teknikal dan kurang relevan bagi pembaca yang lebih mencari makna rohani atau moral. Kurang keseimbangan. Syair ini sangat memihak kepada Al-Quran tanpa memberikan ruang untuk dialog atau memahami perspektif lain yang mungkin mengehatkan daya tariknya dalam konteks diskusi antara agama. 1. Kesan keseluruhan syair ini adalah karya yang kuat dan memikat, menggabungkan kepekaan puitis dengan argumen teologi dan saintifik. Ia berjaya menyampaikan mesejnya dengan jelas. Alkitab dianggap penuh kontradiksi dan tidak selaras dengan akal, manakala Al-Quran dipersembahkan sebagai wahyu yang sempurna dengan keajaiban numerik yang menakjubkan. Bagi pembaca Muslim, syair ini boleh menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan terhadap Al-Quran. Namun, bagi pembaca dari latar belakang lain, nada polemiknya mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terbuka untuk memupuk dialog yang konstruktif. Sebagai karya seni, syair ini berjaya mencapai matlamatnya untuk memuji Al-Quran sambil mengkritik Alkitab, tetapi keberkesanannya bergantung pada audiens dan konteks pembacaannya. Penulis dengan bijak menggunakan bahasa puitis untuk menjadikan argumen teologi lebih mudah diterima, sambil menyeru pembaca untuk menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Dalam perjalanan hidup ini, setiap manusia pasti mencari arah dan tujuan yang benar agar tidak tersesat di tengah derasnya arus dunia. Pendidikan sejati dalam Islam bukan sekadar menambah ilmu duniawi atau mengejar gelar, tapi membentuk pribadi dan membersihkan jiwa. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menuntun hati, memperbaiki akhlak dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menuntun manusia mengenal Tuhannya dan membezakan yang benar dari yang salah. Dengan ilmu, kita belajar memahami makna hidup, mengenal hakikat diri, dan menyadari betapa pentingnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pendidikan yang benar melahirkan insan berakhlak mulia, cerdas otaknya, bersih hatinya, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga beradab dan mampu memberi manfaat bagi sesama. Tarbiyah Islamiyah membina manusia secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Setiap aspek kehidupan disentuh, mulai dari cara berpikir, bertindak, hingga cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hidup di dunia hanyalah persinggahan. Setiap ilmu dan tindakan harus berorientasi pada redha Allah. Segala usaha dan pencapaian kita hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaannya, bukan sekadar kepuasan duniawi. Tanpa iman dan takwa, kepintaran bisa menjerumuskan. Ilmu tanpa bimbingan iman ibarat pedang tajam tanpa kendali, yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Sumber utama pendidikan haruslah wahyu ilahi, kitab suci yang terjaga keasliannya.
Dari sanalah kita mengambil petunjuk, nilai, dan prinsip hidup yang abadi. Kita wajib kritis, meneliti, dan memilih jalan yang benar, bukan sekadar ikut tradisi. Setiap langkah harus didasari ilmu dan keyakinan, bukan hanya kebiasaan turun-temurun. Proses mencari kebenaran adalah pendewasaan spiritual yang mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Setiap pencarian, setiap pertanyaan adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya hidayah. Dengan niat tulus dan hati terbuka, insya Allah, Allah akan membukakan pintu hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk istiqamah di jalan yang lurus dan menjadi insan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saat membahas kitab suci, mari kita lakukan dengan adab dan niat mencari kebenaran. Kita mengimani Taurat dan Injil yang asli, bukan versi yang telah berubah. Banyak sarjana mengakui Alkitab mengalami penyuntingan dan perubahan. Contoh nyata, salah silah Yesus berbeza antara Injil Matius dan Lukas, menimbulkan pertanyaan tentang keaslian teks. Konsep ketuhanan pun berubah, dari Tauhid menjadi Trinity, hasil konsili gereja, bukan ajaran asli Nabi Isa. Kitab suci sejati harus bebas kontradiksi. Jika ditemukan pertentangan, akal sihat menuntut kita bertanya, apakah ini benar-benar wahyu Tuhan? Mari kita mulai dengan membandingkan kisah Adam dan Hawa dalam dua kitab suci besar dunia, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Kisah ini menjadi fondasi penting dalam pemahaman manusia tentang asal-usul, dosa, dan peran laki-laki serta perempuan dalam sejarah spiritual umat manusia. Dalam Alkitab, Hawa sering digambarkan sebagai penyebab utama kejatuhan manusia dari surga. Ia diyakini tergoda oleh ular, lalu membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Narasi ini telah membentuk persepsi negatif terhadap perempuan selama berabad-abad, bahkan mempengaruhi budaya dan hukum di banyak masyarakat. Namun, Al-Quran menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Dalam kitab suci ini, syaitan digambarkan menggoda Adam dan Hawa secara bersamaan, tanpa menuding atau menyalahkan salah satu pihak saja. Tidak ada narasi yang menempatkan beban kesalahan hanya pada perempuan. Tanggung jawab atas kesalahan itu dipikul bersama oleh Adam dan Hawa. Keduanya sadar akan kesalahan mereka, lalu memohon ampun kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, tanpa saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Dalam Alkitab, kita melihat adanya kecenderungan saling lempar kesalahan antara Adam, Hawa, dan bahkan ular. Sementara itu, Al-Quran menekankan pentingnya taubat, pengakuan kesalahan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Islam juga menolak konsep dosa warisan. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tanpa mewarisi dosa dari generasi sebelumnya. Ini memberikan harapan dan keadilan bagi setiap individu untuk memulai lembaran baru. Al-Quran memuliakan perempuan, menempatkannya setara dengan lelaki dalam hal tanggung jawab, pahala, dan kesempatan untuk bertaubat. Perempuan tidak dipandang sebagai sumber dosa, melainkan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan. Kisah Adam dan Hawa dalam Al-Quran mengajarkan tentang kemitraan sejati, tanggung jawab bersama, dan pintu taubat yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Perbedaan narasi ini bukan sekadar detail kecil, melainkan mencerminkan perbedaan teologi yang sangat mendalam antara dua agama besar ini. Cara pandang terhadap dosa, tanggung jawab, dan peran gender sangat dipengaruhi oleh kisah ini. Al-Quran hadir untuk menyempurnakan dan mengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya, memberikan perspektif yang lebih adil dan seimbang tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Inilah bukti nyata keadilan, kasih sayang, dan kesempurnaan ajaran Islam yang menempatkan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, pada posisi yang mulia di hadapan Allah. Kisah Kabil dan Habil, Kain dan Habel, mengandungi pelajaran penting. Dalam Alkitab, kisahnya singkat. Kain cemburu, membunuh Habel. Al-Quran menambahkan dimensi moral, korban diterima kerana takwa, bukan sekadar bentuk. Habil menasihati Kabil dengan sabar, menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dialog ini mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan keimanan. Setelah pembunuhan, Kabil menyesal, dan Allah mengajarkan cara mengubur melalui burung gagak. Detail ini tidak ada di Alkitab, tapi sangat kaya makna. Al-Quran memberikan pelajaran komprehensif tentang penyesalan, rahmat, dan pembelajaran dari kesalahan. Inilah keunggulan narasi Al-Quran dalam membimbing moral manusia. Apa yang membuat Al-Quran istimewa? Penjagaan langsung dari Allah. Allah berjanji memelihara Al-Quran. Teksnya tetap sama sejak diturunkan. Penjagaan terjadi lewat hafalan jutaan umat dan pencatatan sejak masa Nabi.
Mushaf standar dikodifikasi dengan teliti, menghasilkan satu versi seragam di seluruh dunia. Tidak ada versi berbeza, keasliannya terjaga. Al-Quran menantang manusia mencari kontradiksi, namun tak pernah ditemukan. Apa yang tampak kontradiksi, setelah dipelajari, justru memperlihatkan kedalaman makna. Ini bukti Al-Quran bukan karangan manusia, tapi wahyu Tuhan. Keaslian dan konsistensinya adalah mukjizat yang hidup hingga kini. Keagungan Al-Quran juga tampak dalam keajaiban numerik yang baru terungkap di era modern. Kata dunia dan akhirat masing-masing disebut 112 kali, menandakan keseimbangan hidup. Kata syaitan dan malaikat, iman dan kufur, panas dan dingin, semuanya seimbang dalam jumlah. Kata bulan muncul 12 kali, hari tiba renung 25 kali, sesuai kalender. Mustahil Nabi Muhammad mengatur ini tanpa pengetahuan modern. Keseimbangan numerik ini menunjukkan rancangan ilahi, bukan kebetulan. Al-Quran adalah mahakarya sastera sekaligus matematik. Ini bukti kuat bahwa sumbernya adalah Allah, Sang Pencipta alam semesta. Salah satu keajaiban numerik terbesar Al-Quran adalah angka 19. Angka ini disebut dalam surah Al-Mudaththir dan menjadi kunci matematik struktur Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim terdiri dari 19 huruf. Kata-katanya muncul dalam jumlah kelipatan 19. Jumlah surah, ayat wahyu pertama, hingga kata dalam wahyu terakhir, semuanya terkait angka 19. Pola ini konsisten di seluruh Al-Quran, dari struktur surah hingga frekuensi huruf. Sistem ini berfungsi sebagai meterai ilahi. Satu perubahan saja akan merosakkan seluruh pola. Mustahil manusia abad ke-7 merancang sistem serumit ini. Keajaiban ini menantang akal manusia untuk merenung. Al-Quran terjaga secara teks dan struktur matematik. Hanya Tuhan semesta alam yang mampu menciptakan mahakarya seperti ini. Al-Quran bukan sekadar kitab cerita atau keajaiban angka, tapi petunjuk hidup. Allah menyebutnya hudan, panduan bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan, ibadah, keluarga, ekonomi, hingga etika sosial. Ia adalah cahaya yang menerangi setiap lorong kehidupan. Selain petunjuk, Al-Quran adalah syifa, penyembuh hati dari penyakit batin. Membaca dan mengamalkannya mendatangkan ketenangan dan kekuatan menghadapi cubaan. Al-Quran juga Furqan, pembeza antara yang benar dan salah. Dengan berpegang teguh padanya, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada pertanyaan besar tentang kebenaran. Kita telah membandingkan Alkitab dan Al-Quran, bukan untuk berdebat atau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk mencari kebenaran sejati yang dapat menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik dan bermakna. Iman sejati tidak lahir begitu saja dari tradisi atau warisan keluarga, melainkan tumbuh dari pencarian yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang didasarkan pada bukti serta pengalaman pribadi. Kita diajak untuk tidak menerima sesuatu secara buta, tetapi untuk benar-benar memahami dan merasakan kebenaran itu sendiri. Allah telah menganugerahkan kepada kita akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Dengan kedua anugerah ini, kita mampu meneliti, merenung, dan menimbang setiap ajaran yang kita temui. Gunakanlah akal untuk meneliti, bertanya, dan mencari penjelasan. Gunakanlah hati untuk merenung, merasakan, dan menilai keikhlasan niat kita dalam mencari kebenaran. Jangan hanya mengikuti arus atau tradisi tanpa pernah bertanya dan mencari tahu sendiri. Jadilah pribadi yang berani mencari dan mempertanyakan, karena kebenaran sejati tidak takut untuk diuji. Jika dalam pencarian itu kita menemukan kebenaran yang kuat dan meyakinkan, jangan ragu untuk menerimanya dengan lapang dada dan hati terbuka. Namun, ingatlah bahwa pencarian kebenaran juga membutuhkan kebersihan hati, kejujuran, dan doa yang tulus kepada Tuhan. Tanpa hati yang bersih, kebenaran bisa saja tertutup oleh prasangka dan ego. Mohonlah petunjuknya dengan niat yang ikhlas, karena hanya dengan keikhlasan, hati kita akan terbuka menerima cahaya kebenaran. Percayalah, Tuhan akan membimbing siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul. Pilihan selalu ada di tangan kita. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kebenaran telah datang dengan bukti nyata, dan tugas kita adalah meneliti, memahami, serta mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Bacalah Al-Quran dengan pikiran terbuka dan hati yang tulus, karena setiap ayatnya mengandung petunjuk dan hikmah bagi siapa saja yang mau merenung. Semoga Allah memberi kita kekuatan, keteguhan hati, dan keikhlasan untuk menempuh jalan kebenaran, serta
rahmatnya yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.